Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Konita, dalam mata pelajaran prakarya. Untuk hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Baik, sebelum memulai mata pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik. Nah, untuk yang pertama, yaitu pasti kita menuju peta materi. Nah, ini ada pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan. Nah, untuk perikanan dan peternakan sudah Bu Konita jelaskan pada semester 1. Jadi materinya ini agak nyambung ya, Nana. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi. Nah, ini untuk yang bahan hasil samping kita bahas minggu depan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bahan pangan setengah jadinya, yaitu mulai dari pengertian, jenis dan manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan atau proses. Seperti itu, anak-anak. Oke, untuk yang pertama, pengertian bahan pangan setengah jadi, yaitu bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Jadi bahan pangan setengah jadi ini adalah bahan pangan mentah yang diawetkan. Contohnya yaitu makanan frozen food, kemudian contohnya yaitu seperti dendeng, kornet. Nah, kornet itu kan setengah jadi, tidak mungkin kita beli langsung kita makan. Akan tapi kita harus olah terlebih dahulu agar bisa dimakan dan disajikan dengan lezat, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada contoh bahan pangan, misalnya bahan pangan dari peternakan dan perikanan. Kemudian ini ada proses pengolahan. Nah, pengolahannya itu tetap masih menjadi makanan yang setengah jadi. Setelah makanan itu sudah menjadi bahan pangan setengah jadi, tidak bisa langsung dimakan, tetapi harus diolah terlebih dahulu menjadi makanan siap konsumsi. Nah, contohnya yaitu misalnya bahan pangannya yaitu daging sapi, masih berupa daging. Nah, kemudian ada diolahnya ini bisa diawetkan ya, Nana. Bisa menggunakan pengeringan. Daging sapi ini agar bisa menjadi makanan setengah jadi yaitu diawetkan dengan cara pengeringan atau pembekuan. Kalau jadi dendeng itu biasanya dilakukan dengan cara pengeringan. Nah, dendeng sapi ini merupakan bahan pangan setengah jadi. Setelah itu, jika ingin menjadi makanan siap konsumsi, otomatis juga harus diolah atau perlu ada tindakan, yaitu dengan cara memasaknya. Nah, nanti menjadi dendeng sapi sambal hijau, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah skema maksudnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi. Jadi bukan kita membuat dari bahan pangannya itu menjadi setengah jadi. Jadi ini proses dari setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi. Jadi ini yang kita pelajari pada semester 2 ini. Lanjut. Nah, dari semester 1 yang lalu itu ada jenis olahan pangan setengah jadi itu berupa ikan dan daging. Nah, kalau ikan ini berupa filet ikan, surimi, kemudian tepung ikan. Kemudian kalau daging ini dibagi menjadi 2, daging ayam dan daging sapi. Daging ayam ini olahan pangan setengah jadi itu berupa bakso ayam, filet ayam, nugget ayam, sosis ayam, bubuk kaldu ayam. Kemudian kalau daging sapi ada dendeng sapi, kornet sapi, abon sapi. Nah, baik, jenis dan manfaat ini ada 8. Untuk yang 4 pertama ini ada bakso ikan, dendeng cumi, terasi ikan, dan tepung rumput laut. Nah, bakso ikan ini memiliki tekstur yang lembut, kemudian gurih dan sangat nikmat jika disajikan hangat. Di musim hujan atau cuaca dingin, bakso ikan adalah teman setia yang menghangatkan tubuh. Nah, ini merupakan berbagai jenis ya, anak. Untuk manfaatnya, kalian bisa mencari sendiri di Google karena sangat banyak. Karena bakso ikan ini adalah terbuat dari ikan. Nah, ikan manfaatnya sudah Bu Konita jelaskan di semester yang lalu. Semuanya, manfaat ikan, manfaat cumi, manfaat udang, manfaat rumput laut, semuanya sudah ada di semester 1. Kemudian ada dendeng cumi, yaitu lembaran daging cumi-cumi yang diberi campuran gula, garam, dan lain-lain, kemudian dikeringkan.
Kemudian ada terasi udang, yaitu produk ini memiliki bau yang sangat tajam, menyengat. Biasanya terasi digunakan untuk membuat sambal, kerupuk terasi, atau penyedap makanan. Kemudian ada tepung rumput laut, merupakan tepung yang terbuat dari bahan baku berupa rumput laut. Dengan pengolahan menjadi tepung keragenan rumput laut akan sangat bermanfaat, di samping lebih praktis dalam penggunaan dan penyajiannya. Lanjut ke yang kelima, 6, 7, 8, ya ini, yaitu ada telur asin. Adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan. Diberi garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Kemudian ada dendeng daging, adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas. Dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dengan cara dijemur. Kemudian ada kornet daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kalengan atau saset. Dan kemudian ada keju, yaitu keju terbuat dari susu sapi, susu kerbau maupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya sangat creamy. Baik, kita menuju ke teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan. Nah, pangan dari bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan secara umum dapat menggunakan teknik-teknik dasar pengolahan pangan yang telah dipelajari pada kelas 7 dan kelas 8. Coba kamu pelajari kembali, berikut ini dijabarkan beberapa teknik pengolahannya. Beberapa teknik pengolahan atau metode. Metode ini sudah banyak dibahas pada kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk semester yang lalu juga banyak, mulai dari frying, seperti itu ya. Nah, ada frying, ada steaming. Nah, itu sudah bukan kita bahas di semester 1. Maka untuk yang semester ini bukan kita tidak perlu membahas kembali, tapi hanya perlu menjabarkan beberapa saja. Contohnya ini ada 3, yaitu penggilingan, pemanggangan, dan menggoreng. Nah, ini ada contohnya, yaitu penggilingan daging, pemanggangan daging, dan penggorengan daging. Untuk penjelasannya, nah, penggilingan, pemanggangan, dan menggoreng ini ada di sini. Di buku juga ada ya, anak-anak. Jadi, daging ikan, daging sapi, dan unggas yang sudah dicuci kemudian dimasukkan ke dalam grinder untuk digiling sehingga berbentuk pasta. Pada saat penggilingan harus diberikan garam secukupnya. Garam diberikan pada awal penggilingan berguna untuk meningkatkan kerekatan pasta. Jika dilakukan pada akhir penggilingan, sifat kerekatan pasta akan menurun. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan pengadonan. Penambahan bahan baku lainnya seperti tepung tapioka dan telur yang berguna untuk menjaga kualitas kekenyalan. Adonan dimasukkan bumbu berupa garam, gula, dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kemudian dilakukan pencetakan dari daging tersebut. Lanjut ke pemanggangan. Daging ikan, daging sapi, dan unggas dapat langsung dipanggang untuk dijadikan steak. Daging yang dipanggang sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. Ikan dipanggang dalam oven. Kemudian caranya yaitu memanggang ikan dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit atau hingga kulit pelapisnya kuning keemasan. Lama pemanggangan tergantung pada ketebalan dari filet. Kemudian ada menggoreng. Menggoreng ini stepnya yaitu gunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup hingga seluruh bagian ikan terendam minyak. Pastikan minyak telah panas agar kulit pelapis ikan menjadi renyah dan gunakan api yang sedang. Lalu goreng ikan dengan wajan anti lengket. Kemudian ikan cukup dibalik sekali saja sehingga tidak mudah hancur. Tapi ingat, teknik ini tidak bisa digunakan saat Anda menggoreng ikan utuh dan hanya bisa digunakan pada filet ikan dan unggas. Seperti itu ya, Nana. Nah, kemudian kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu tahap pembuatan makanan dari bahan setengah jadi bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Jadi, tahap pembuatan ini sama dengan metode pembuatan. Hasil perikanan dan peternakan dapat dibuat berbagai diversifikasi bahan pangan setengah jadi seperti berbagai jenis bakso. Ada bakso ikan, bakso daging, bakso ayam, nugget ikan, nugget ayam, bubuk agar-agar rumput laut, keju, mentega, kerupuk ikan, kerupuk udang, dan lain sebagainya. Bahan pangan setengah jadi ini adalah hasil perikanan dan peternakan ini masih memerlukan proses atau tahapan pengolahan. Mengapa?
agar bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan ini memiliki kandungan gizi yang lebih bermanfaat dan aman bagi kesehatan tubuh, memiliki rasa yang menggoyang lidah, dan memiliki nilai estetika dengan kemasan yang menarik. Baik, ini merupakan contoh yaitu proses pembuatan dendeng sapi sambal hijau. Baik anak-anak, dendeng sapi merupakan bahan pangan setengah jadi, bukan dari daging sapi saja, tapi sudah berupa dendeng sapi. Dendeng sapi yang merupakan bahan pangan setengah jadi ini kita olah menjadi makanan siap konsumsi. Oke, identifikasi kebutuhan. Dendeng sapi adalah salah satu makanan yang cukup digemari oleh masyarakat. Bahan dendeng daging sapi telah banyak dijual dalam bentuk kemasan di pusat oleh-oleh atau pasar swalayan. Ide gagasannya yaitu membuat dendeng daging sapi sambal hijau dengan kreasi masing-masing. Untuk yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap, apakah itu dengan cara membeli atau jika tidak punya bisa meminjam teman atau tetangga. Baik, ini ada bahannya. Yang pertama ada dendeng daging sapi. Untuk bumbunya itu bawang putih, bawang merah, kemudian cabai hijau keriting, kemudian ada gula merah dan garam secukupnya. Kemudian diperlukan juga minyak goreng untuk menumis. Kemudian alatnya ini ada kuali penggorengan, kemudian ada sutil, serokan, ulekan, dan spatula. Oke, untuk proses pertama kita perlu memanaskan minyak dalam wajan. Setelah panas, goreng dendeng sapi hingga matang, kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian pada proses bumbu yaitu kita menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau keriting dengan cara diulek. Kemudian sambal hijau ini yang sudah halus itu ditumis hingga harum baunya, kemudian tambahkan garam dan gula secukupnya. Setelah itu masukkan dendeng sapi goreng dalam tumisan sambal hijau dan aduk secara merata. Jadi dendeng daging dimasukkan lagi ke wajan atau kuali, dicampur menggunakan sambal hijaunya. Kemudian dendeng sapi sambal hijau sudah jadi dan siap untuk disantap. Nah, untuk penyajiannya dendeng sapi sambal hijau menggunakan piring. Nikmat disantap dengan nasi hangat. Jika suka dapat ditambahkan dengan lalapan seperti mentimun, daun selada, dan daun kemangi atau tomat sesuai dengan selera dan akan menambah nilai gizinya. Kemudian kita akan ada tugas dilanjutkan dari tugas yang kemarin yaitu tugas 4, maka hari ini merupakan tugas 5. Dikerjakan di kertas atau buku tulis, kemudian difoto dan diupload di e-learning tugas KI 3. Tugasnya sangat mudah ya anak-anak, bukan tidak memberikan tugas yang sulit, yaitu kerjakan soal pada tabel di bawah ini. Ya, ini ada pertanyaan dan ada jawaban. Jelaskan pengertian bahan pangan setengah jadi. Kemudian nomor 2, sebut dan jelaskan secara singkat jenis dan manfaat bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi. Jadi tadi ada beberapa jenis. Kemudian untuk manfaatnya, bukan kita tadi tidak menjelaskan secara rinci, kalian boleh mencari manfaat dari makanan, misalnya dari bakso ikan, dari keju, dari fillet. Nah, itu manfaatnya boleh kalian cari jawabannya lewat Google. Kemudian sebutkan dan jelaskan secara singkat metode atau teknik pengolahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan sebagai bahan baku dalam membuat makanan siap konsumsi. Jadi sebutkan dan jelaskan, ada 3 tadi. Baik anak-anak, sampai sini terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp-nya Bu Konita. Kemudian untuk jawabannya akan saya share lewat grup agar semua siswa dapat mengetahui. Baik anak-anak, jaga kebersihan dan kesehatan. Saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.